Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dini Mariani, SKEP NUS MKEP, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Efektif. Perkenalkan, nama saya Tarikan Rizpahani Muslim dari Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tingkat 1A Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan beberapa tips yang harus orang tua lakukan ketika sedang berkomunikasi dengan anaknya. Langsung saja, sebelumnya, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran pikiran antara satu pihak kepada pihak yang lainnya. Dan komunikasi itu bisa dilakukan secara verbal ataupun non-verbal. Nah, contoh dari komunikasi verbal itu berupa kata-kata. Sementara contoh dari komunikasi non-verbal itu biasanya berupa simbol. Contohnya ketika seseorang mengulurkan dahi seperti ini, itu bisa menandakan seseorang sedang merasa marah ataupun tidak paham dengan apa yang sedang dia pahami. Nah, kemudian komunikasi adalah hal yang sangat penting dan menjadi landasan bagi semua hubungan. Salah satunya yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Karena di sana akan terciptanya ruang diskusi antara orang tua dan anak yang sehingga bisa membuat anak menjadi lebih paham apa harapan orang tua, sehingga mereka cenderung melakukan atau bersikap sesuai dengan harapan orang tua tersebut. Dalam hubungan orang tua dan anak ini, berkomunikasi baik atau tidaknya itu sangat berpengaruh kepada karakter anak di masa depan. Karena komunikasi ini adalah salah satu bagian dari cara mendidik anak. Dan sekarang ada beberapa hal yang saya akan sampaikan mengenai hal penting bagi orang tua ketika sedang berkomunikasi dengan anak. Yang pertama, orang tua harus menjadi pemerhati dan pendengar yang baik ketika anak sedang cerita atau sedang berkomunikasi dengan kita. Yang kedua, orang tua tidak boleh menjudge anak terlebih dahulu. Dalam artian ketika anak sedang berbicara atau sedang berkomunikasi dengan kita, biarkanlah dia berbicara hingga selesai pembicaraannya, lalu kita sambung dengan pendapat kita atau kita memberikan pemahaman kepada dia. Dan untuk yang ketiga, selalu kontak mata dengan anak ketika sedang berkomunikasi, karena itu akan membuat si anak lebih merasa diperhatikan dan lebih merasa dipahami ketika dia sedang berbicara. Dan untuk yang keempat, sebagai orang tua harus bisa memahami situasi kondisi lingkungan di sekitarnya ataupun termasuk anak tersebut. Jadi kita harus paham kapan kita bicara dan kapan kita hanya mendengarkan saja. Nah, lalu yang kelima ada ketika kita akan berpendapat atau memberi pemahaman kepada si anak, sebaiknya orang tua tidak hanya melihat dari satu sudut pandang cerita si anak. Orang tua harus melihat dari beberapa sudut pandang dari cerita anak tersebut agar kita tidak salah berpersepsi kepada anak. Nah, untuk yang terakhir, orang tua jangan selalu berekspektasi tinggi kepada anak, karena ketika ekspektasi itu tidak bisa dicapai atau belum tercapai oleh anaknya, terkadang beberapa orang tua akan merasa kecewa dan akan berdampak buruk bagi anaknya. Jadi 6 poin di atas tadi adalah beberapa hal dari banyak hal yang harus orang tua pahami ketika sedang berkomunikasi dengan anaknya. Nah, dalam hal ini orang tua adalah orang yang paling berpengalaman daripada anaknya, sehingga orang tua sebisa mungkin harus menyampingkan egonya terlebih dahulu agar tercipta komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Jadi intinya, ketika kita sedang berkomunikasi pertama kita harus mendengarkan dia terlebih dahulu, lalu pahami dia, lalu apa yang dia bicarakan. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, dan si anak pun berusaha